Jadi hari ini Wirda mau ngasih sharing sedikit. Sebenarnya hari ini harusnya panggung ini buat Wirda, karena papa tadinya mau pergi ke Dubai sama Qatar. Jadi diserahin tanggal 19 pokoknya Wirda yang ngajar. Agak dagdikdukser juga sih. Tapi ya udah deh, jalanin aja. Terus selama itu saya doakan sama Allah. Ya Allah, masa sih iya gue harus sendirian ya kali dah. Ya makanya kan doa supaya ada yang nemenin. Alhamdulillah papa nggak jadi pergi, jadinya di sini. Yes gitu. Oke, tapi tetap Wirda bakalan ngasih sharing. Cuman ini mungkin Wirda mau pakai bahasa Inggris. Ngerti nggak? Nggak apa-apa dah. Ntar ayah translatein ya. Ya. Kan Jakarta, Betawi coy. Ya. Saya beda banget anak sama bapaknya ya. Ya udah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah assalamualaikum belum sih? Udah ya? Oh ya udah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai sharingnya. Mungkin ini nggak bakal lama sih ya, cuma sebentar. Capek duduk boleh ya? Oke. Kayak Yusuf Mansur. Oke, kita mulai. Kita mulai mulu, tadi gak mulai ya? Aduh, majuin dulu. Nah, ya nyangkut bajunya. Oke. Jadi begini. Asik. Most of us, kebanyakan dari kita nggak pernah mikir gede. Most of us never thought something big. Kebanyakan dari kita nggak pernah berpikir gede. Kenapa? Why? Karena maybe we are afraid. Mungkin kita takut. We usually scared of a little thing. Kadang kita suka takut sama hal kecil. Kadang kita suka khawatir sama hal kecil. What if? How if? Gimana kalau? Apa yang akan terjadi? When we think about something, ketika kita berpikir tentang sesuatu, kebanyakan kita akan mengeluh dan kebanyakan kita akan berpikir panjang. Ini termasuk terjadi sama saya sendiri. Kayak misalkan banyak contohnya. Ada mahasiswi yang pengen masuk ke university. Ada mahasiswa yang pengen masuk ke universitas. Tapi ada satu kendala, yaitu apa? Out of money, nggak punya duit. Like my father taught me, apa yang papa saya ajarkan kepada saya, money means nothing. Uang itu nggak ada apa-apanya. When we have Allah, we have everything. Ketika kita punya Allah, kita punya segalanya. So that's it. Yang gue pelajari. Kebanyakan nama remaja jadi begini ya. Itu yang saya pelajari, masa Allah dah. Itu yang saya pelajari. Kenapa kita suka takut berpikir sesuatu? Mungkin kita lupa kalau Allah itu yang maha mengabulkan, bukan uang yang mengabulkan. Banyak orang yang menyangkal gitu loh. Ngomong tuh yang realistis dikit, kenapa? Ya kalau mau masuk universitas ya kudu punya duit. Ya masa mau masuk universitas pakai 2 rakaat? Saya belum tahu dia. Yang punya universitas siapa, Bu? Suaranya dikit kenapa? Ya, gede-gedein dikit dah. Siapa yang punya universitas? Bapak-bapak yang punya universitas siapa? Dan ini terjadi, kenapa? Allah itu nggak pernah berpikir kecil, dan Allah nggak pernah ngajarin kita untuk berpikir kecil. Contohnya seperti ada di dalam surat Toha. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya, itu dia. Nabi Musa di situ masih berpikir kecil. Apa ini bakalan beneran berubah jadi ular? Apa ini bakal berubah jadi sesuatu? Nabi Musa nggak tahu. Sebab apa? Sebab yang punya ilmu itu Allah. Allah selalu ngajarin kita untuk berpikir besar. Ketika Allah menanyakan sesuatu hal kepada Nabi Musa,
Wa matilka biyaminika ya Musa. Dan apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Lalu Nabi Musa menjawab, dia menyebutkan yang ada di tangan kanannya adalah tongkat. Tongkatnya buat apa? Buat ngejatuhin daun-daunan buat kambingnya. Terus apa lagi? Buat bantu dia jalan. Terus apa lagi? Dan banyak. Seperti yang Papa bilang, kata-kata yang keluar dari mulut seorang Nabi Musa itu sebatas sepengetahuannya, bukan sepengetahuan Allah. Allah berkata, lemparin tuh tongkat. Kenapa ya? Karena Allah pasti tahu ada sesuatu yang amazing di balik tongkat itu. Ketika kita berpikir kecil, kenapa kita nggak lemparin pikiran kecil kita itu? This will be something big. Ini bakal menjadi something yang besar. Nabi Musa tentu takut kan? Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah jadi ular. Ibu kira-kira nih lagi motong cabai pakai pisau, lah tiba-tiba pisau berubah jadi ular. Kaget nggak? Ya kaget lah. Sawan ya. Lah ya begitu juga sama Nabi Musa. Nabi Musa kaget. Saking amazed dengan kekuasaan Allah yang dari tongkat berubah jadi ular. Ngepek-ngepek ulernya. Lah kaget Nabi Musa ya. Terus Allah berfirman, khudha wala takhaf. Ambil tuh tongkat, jangan takut. Sama seperti kita berpikiran besar, kita punya impian besar, jangan takut. Sebab apa? Sebab Allah yang mengizinkan. Allah yang mempunyai hak mau mengabulkan atau tidak. Nggak ada cerita kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, saya mau udah tua nggak bisa ngapal Quran. Bisa nggak kira-kira? Kita nggak ada hak untuk berkata seperti itu karena Allah yang mengizinkan. Ketika saya lagi kesusahan ngafal Quran, apalagi sering ditanya sama papa, hafalan udah sampai mana? Saya tuh kayak geluduk, rasanya hati ya ditanyain kayak gitu. Saya tahu bahwa saya bisa, tapi males. Yang menghalangi kita tuh bukan bisa atau enggak, tapi males. Dan satu, keyakinan kita terlalu kecil. Banyak teman-teman saya yang bilang, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi pilot, saya pengen jadi guru. Tapi duit saya nggak punya, keluarga saya kecil, pengeluarannya gini. Semakin sering kita mengeluh, maka semakin kecil kemungkinan kita untuk berhasil. So the first thing that you have to do, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah believe that we can make it happen. Percaya kalau kita bisa menjadikan semua itu kenyataan. Jadi intinya apa? Intinya adalah from now on, dari sekarang mulai think big. Berpikir besar. Banyak dari kita yang berpikir, tentu saja kita punya otak kan? Kita punya otak, kita berpikir. Tapi kadang ya, somehow gitu, kadang-kadang kita suka berpikir kecil. Kadang setengah kecil, setengah gede. Setengah kecil, setengah gede. Why? Kenapa? Geber aja sekalian. Hajar aja sekalian. Gedein sekalian. Ketika waktu itu saya ngapalin Quran, sebenarnya dapat motivasi untuk ngafal Quran itu dari papa. Terus ketika baca Quran, saya ngeliat, pengen ya bangun sekolahan buat ngapal Quran, terus bikin yang gede, 100.000 hektar. Apaan aja isinya ya? Bodoh amat dah, yang penting punya impian gede gitu. Gedein aja sekalian. Terus saya sampai nulis wallpaper HP saya itu tulisannya my net worth. Net worth itu jumlah kekayaan. My net worth is going to be $100 trillion. 100 triliun dolar. Namanya juga nulis, emang apa salahnya? Ibu-ibu nulis nih, insya Allah tahun depan saya bisa pergi haji. Itu sebuah tulisan yang powerful. Tulisan itu powerful.
powerful. Tapi menurut saya itu masih kurang powerful. Why? Kenapa? Mestinya gini, dirubah, tulisannya dirubah, dihapus, diganti. Insya Allah tahun depan saya akan berangkat haji, sekaligus berangkatin mertua haji, berangkatin tetangga haji, berangkatin guru haji, berangkatin anak haji, cucu haji, semuanya. That's what is powerful. Itu yang dinamakan powerful. Bapak-bapak mungkin pengen istrinya cantik. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ya ngapa nanya gua? Ya, pokoknya kalau misalkan kita pengen sesuatu, yang harus dilakukan adalah selain berpikir besar, berkeyakinan bahwa Allah adalah yang maha mengabulkan, terus apa lagi yang harus dilakukan? Think positive and write something positive. Berpikir sesuatu yang positif dan menulis sesuatu yang positif. Ini sering papa saya bahas dan ini sangat berarti buat saya juga. About like 5 or 4 years ago, I forgot. Jadi about like 5 atau 4 tahun yang lalu, saya punya impian besar. Saya pengen sekolah di luar negeri. Maybe for some of people, mungkin sebagian dari orang bakal bilang, that will be possible thing for you, Wirda. Itu bakalan jadi hal yang possible. Possible itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Gampang lah ya. Itu hal yang gampang buat lo, Wir. Why? Kenapa? Karena bokap lo. Sebenarnya itu bikin saya sedih. Karena selama ini orang selalu bilang, Wir, lo tuh gini tuh karena bokap lo. Lo gini ya karena bokap lo. Jadi lo bisa ya karena bokap lo. So, I was thinking gitu, I was wondering. Saya berpikir gimana supaya saya bisa melakukan sesuatu. Lalu saya tulis di sebuah kertas, saya pengen pergi keliling dunia, saya pengen sekolah di luar negeri. And it happened. Itu kenyataan. Saya alhamdulillah dikasih Allah pengalaman sekolah di luar negeri 3 kali. Pertama di Jordan. Di sana belajar bahasa Arab. Terus pindah ke US, ke Amerika. Itu belajar juga, ikut sekolah juga, tapi itu sit-in ya, sit-in itu cuma ikut pelajarannya aja, nggak terdaftar resmi di sana. Jadi kayak tour apa sih namanya, school tour, aulah itulah pokoknya. Ini ngapa jadi ngomong sendiri ya? Ya udah pokoknya kayak gitu kan. Terus habis itu di US juga alhamdulillah ikut ngajar tahfiz juga di sana. Ya cuma abatas saja doang sih. Terus habis itu kemarin terakhir alhamdulillah dari London, di sana ikut juga ke beberapa university, terus habis itu juga ikut sit-in di SMA. All I did, mungkin itu semua karena doanya papa. Tapi yang papa kasih tahu ke saya adalah semua itu terjadi karena Quran. Perkenalan papa saya bisa ketemu sama orang yang bayarin tiket, punya akses ke sana itu karena Quran. So, I wondered again, saya berpikir lagi, selain beside harus berpikir besar, think positive. Terus habis itu write something positive. Dan yang paling pertama adalah Quran. Because ketika kita ngaji satu huruf itu bakal dikali 19 kali lipat. Mungkin lebih ya, enggak cuma 19 kali lipat. And that's what I learned from my dad. Jadi papa saya selalu ngajarin saya kalau Quran itu kayak kita ngumpulin poin, Bu. Kayak ngumpulin poin. Jadi setiap kita baca Quran nih, itu seperti ngumpulin poin. Dan poin itu bisa ditukar. Jadi saya doakan, ya Allah mudah-mudahan punya jodoh yang ganteng, asik. Terus habis itu bisa nyenengin papa, mama. Terus habis itu bisa bikin sekolah gede. Pokoknya setiap habis ngaji, doanya kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan bakal berhasil. Nah dari tadi Wirda ngomong mulu ya, jadi kita udahan aja. Ini ngerti gak sih? Ngerti ya? Insya Allah dah. Papa maju ya, Pak.